Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini, dan seperti biasa kita akan kembali lagi untuk membahas ruang diskusi publik yang kemudian hari ini menjadi viral di sosial media maupun media mainstream tentang perpolitikan. Kita akan bahas, jadikan ruang diskusi kita. Kalian silahkan memberikan tanggapan opini kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam bersosial media, dan sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas video yang pertama, teman-teman. Tapi sebelum itu, aku sudah lupa bilang, kalian yang mau pesan kaos ini, ya saya akan lawan. Silahkan, saya akan sertakan link pembelian di sematan komentar video ini. Kita akan sama-sama saksikan. Ada pembangkangan yang dilakukan oleh Pik 2. Udah lama nggak bahas video tentang Bang Udin ini, teman-teman. Udah lama ya, teman-teman ya. Kangen aku jadinya. Apa? Bahas soal apa sekarang ya? Siap kita. Jadi kenapa kita ragu untuk menegakkan kebenaran sementara orang-orang itu berbuat zalim semaunya gitu loh. Dan kenapa kita takut untuk menyuarakan kebenaran sementara orang-orang yang selalu menzolimi rakyat itu tidak pernah ragu untuk berbuat zalim dan mengulanginya gitu loh. Yuk kita data bareng-bareng, yuk kita cek lagi lapangan. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat di Pik 2 bahwa kenyataannya tanah itu kembali ke Pik 2, teman-teman ya. Kembali ke Pik 2. Yang bisa dikatakan, mohon maaf ya, nggak rame. Pemberitaannya nggak rame karena pasti orang-orangnya itu aja, Said Didu. Ya, kasihan juga teman-teman ya. Ketika sudah dipecat dari Roy Suryo, Bang Udin ya, Bang Ahmad Kosinudin ini, teman-teman, seperti kehilangan pesonanya. Seperti kehilangan cahayanya, teman-teman. Kasihan juga. Roy Suryo, Anda tega banget sama Bang Udin. Kita next ke berita selanjutnya, teman-teman ya. Prabowo itu yang Ahok, Jokowi presiden hebat. Buat Pak Prabowo, a friend is always loyal. Pertemanan adalah soal kesetiaan. penting loyal itu nomor satu. Nomor satu, ya. Ya dong. Ya. Saya berpikir seorang Jokowi itu akan membawa Indonesia. Kita cuma cukup satu presiden hebat, maka negara bisa berubah banyak. Ya. Itu Afrika buktikan gitu loh. Singapura. Kacau balau, Ethiopia segala macam kacau balau gitu. Presiden yang top langsung melejit. Ya. Makanya dulu karena itulah mereka bilang kalau lu keluar, Pak Jokowi bisa nggak terpilih karena pihak lawannya akan gerakin massal demo lu lagi, bikin keributan. Makanya waktu saya keluar dipaksa keluar negeri juga kan 6 bulan saya nggak pulang. Buat Pak Prabowo itu yang penting loyal itu nomor satu. Nomor satu, ya. Ya dong. Ya. Kan kira-kira gini kan, ini cerita si Bibi nih sama saya nih. Ya. A friend is always loyal. A friend is always loyal. Waktu saya datangin semua Ahoker, Ahoker marah dong. Kok Jokowi nggak bela lu masuk tahanan gitu kan? Aku tulis kertas itu pesan buat mereka. A friend is always loyal. Itu yang diajarin bapak saya juga, bahwa teman itu kecuali dia hianatin kita ya. Selama kita berteman, kita nggak boleh hianatin teman. Dan saya berharap Jokowi bisa pembuktian terbalik, harta semua itu akan beres gitu loh. Tahu-taunya gue bilang gitu, Vivi bilang, lu bisa. Kalau Prabowo menang lu masuk penjara lu. Vivi ngancam gitu kan? Iya. Terus gue bilang, emang bisa? Nama penguasa bisa suka-suka mau ngapain orang juga. Iya. Terus gue bilang, kalau Jokowi yang menang gimana? Gue bilang, masuk penjara juga. Iya. Terus dia bilang, ya itu gak apa-apa, kan lu lawan dia masuk penjara. Lagi pula dia temen lu juga presiden, lu juga masuk penjara. Ngapain lu pusing, kurang aja sih Vivi. Kita itu jangan sampai terprovokasi pecah hanya karena politik. Ya dong. Kita kalau saya beda pendapat, saya sampaikan saya beda pendapat. Sama dengan Pak Jokowi kan beda pendapat. Itu banyak orang nanya tuh. Beda pilihan gue berarti bisa pecah dengan Pak Jokowi ya. Kita pikir dulu, orang pikir kan lu deket banget. Memang dan pernah di satu ini kan. Ya, cuma satu kan perjuangan. beberapa prinsip buat saya itu nggak bisa kita tolerir. Misalnya MK bisa mengambil alih porsi legislatif, kan itu nggak bisa. Ada juga Pak Ahok bilang kemarin ya, nggak bakal sama-sama dengan Anies, tapi kelihatan mesra sekali dengan Anies kemarin. Next ya. Laporannya kami bukan pelapor. Tapi Ahok orangnya integritas ya, tegas ya. Bagus ada di mana ya. Jadi ketua KPK, wow, keren juga itu teman-teman. Di mata Roy Suryo, Pak Jokowi jahat karena melaporkan dia. Dulu sering nantangin, giliran dilaporin mewek. Lapor maupun terlapor disaling lapor tadi. Cuma satu hal yang ingin saya highlight sebenarnya Mbak Elvira. Ini sangat ironis yang terjadi sekarang. Kenapa saya mengatakan seperti itu?
Dulu argumen dari pihak Mas Roy dan kawan-kawan itu adalah Pak Jokowi jahat melaporkan warga negara lain. Pak Jokowi jahat, Mas Roy lapor balik juga ternyata. Jadi sekarang argumen-argumen yang selama ini digunakan itu ternyata dimakan sendiri oleh pihak mereka. Ini saya baru tahu juga ternyata ada laporan balik ini. Jadi mungkin yang selama ini digaungkan bahwa Pak Jokowi jahat, Pak Jokowi tidak negarawan, itu semua ternyata dilakukan sendiri oleh pihaknya Mas Roy ternyata. Mas Roy deh, respon dulu. Ya, memang jahat. Katanya Jokowi dulu, saya nggak melaporkan orang, tapi saya melaporkan peristiwa. Biasa, dia tuh biasa sen kiri belok kanan. Belum, tapi ternyata setelah gelar perkara, baru saya tahu kalau Jokowi itu sudah melaporkan nama-nama. Itu jahat nggak? Kalau kata cinta kepada Rangga, Jokowi itu... Justru dulu nantangin, silahkan laporkan, ada videonya tuh. Gila dilaporkan Jokowi jahat banget. Yang punya kamera ini. Teman-teman perkuliahan Jokowi membuktikan adanya ijazah Jokowi karena pernah kuliah dan wisuda Ini bersama. orangnya. Iya. Yang foto-foto ini, gitu kan? Gitu. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ini yang bareng-bareng wisuda, ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat Jok. Ada yang cek, Yang ada yang punya cek. kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini, gitu kan? Gitu. Kamu itu seperti pejabat, memang potongannya pejabat teman-teman ya. Kalau Jokowi hadir, saya sendiri nggak yakin Jokowi hadir. Ya. Hadir. Karena akan Kalau Jokowi hadir, saya sendiri nggak yakin. ada banyak cara dia ngeles. Hadir tapi tidak, Hadir, tidak tapi tapi tidak. hadir. Ya itu banyak. Mau pakai Zoom, mau pakai apa, mau pakai dan kemudian pada Ayo Pak Jokowi hadir pakai Zoom saja biar mereka makin sakit hati. dakwaan, tiba-tiba muncul nama Kompol Syarif atau AKBP Syarif yang selaku dia yang melihat pertama. Yang melihat, yang melapor itu kan dulu Jokowi. Kok tiba-tiba muncul nama orang lain dan Jokowi kemudian nanti bisa kemudian digeser tidak menjadi pelapor tapi hanya menjadi saksi biasa. Kalau saksi biasa nggak wajib hadir. Ini hal-hal yang nanti akan harus kita cermati bersama. Prof Firman bisa Ya. menggaranti. Prof, Iya, jadi saya mau meluruskan saja dari awal ini adalah aduan yang menjadi laporan Pak Jokowi. Kalau lantas ada nama-nama orang lain itu hanya untuk dalam rangka nanti membuktikan. Nah, dulu nggak ada nama dengan itu. urutan peristiwanya seperti itu. tapi kalau pidana Dan dipastikan kalaupun- hadir ya Prof? Iya, itu makanya saya mau sampaikan dan kalaupun memang nanti dalam persidangan Bapak sudah mengkonfirmasi ya dan langsung secara publik juga sudah menyampaikan akan hadir. Jadi saya Kita pikir tunggu. ketemu aja lah. Iya. Jangan sampai ada persoalan-persoalan baru gitu kan. Dan saya pikir sudah bijaksana kita tunggu dan nanti kita lihat dalam pembuktian. Saya rasa demikian. Kita siap Kita melihat tunggu. Jokowi mengetik. Siap, Ya, siap. Jokowi mengetik ya itu. Kita tunggu. Yang paling dekat berarti hari Senin ya, tanggal 20 hasil dari pra-peradilan yang kedua. Dan nanti hari Kamis Betul, Mas seperti Roy, Pak. ya. Oke. Next ya. Dalam keterangannya Gibran 2009 maju sebagai pendamping atau maju sebagai pesaing. Joko Loreng ketika bersilaturahmi dengan Pak Ini seru Jokowi ya, katanya meminta arahan kepada Pak Jokowi kira-kira langkah politik apa, kira-kira manuver apa yang harus dilakukan oleh para relawan Gibran ini, termasuk juga soal bagaimana memantapkan strategi perjuangan. Tapi di atas segala-galanya, kata Joko Loreng, selaku ketua relawan Gibran penerus Jokowi mengatakan bahwa apapun judulnya, bahwa relawan Gibran penerus Jokowi adalah siap untuk mendukung dan mengusung Gibran sebagai salah satu kontestan yang maju di 2029 dan bahkan dalam pengakuannya salah satu anggota relawan yang lain mengatakan bahwa ada kurang lebih sekitar 130.000 anggota relawan-relawan yang tergabung dalam relawan Gibran penerus Jokowi. Itu bisa dimaknai tentu saja. Kenapa begitu banyak relawan politik yang bermunculan memberikan dukungan politik salah satunya kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini kan pesan politiknya sederhana bahwa Gibran Rakabuming Raka itu didukung oleh komunitas-komunitas tertentu, komunitas-komunitas yang sangat siap untuk memberikan dukungan politik. Kita tahu Son Horeg itu adalah asosiasi ataupun relawan Gibran penerus Jokowi. Dalam keterangannya, menurut Joko Loreng disebutkan bahwa ini adalah asosiasi dari para pengusaha. Tapi karena hubungan Pak Jokowi dan Mas Gibran dengan Pak Prabowo hari ini lagi harmonis-harmonisnya teman-teman. Makanya itu Prabowo Gibran itu masih menguat kembali untuk wacana Prabowo Gibran 2 periode teman-teman. Itu
Karena terlihat begitu harmonis sekali Pak Prabowo dengan Mas Gibran hari ini ya teman-teman ya. Teman angkatan Polemik ijazah palsu kawan Jokowi di UGM beberkan bukti semasa kuliah. November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita Jokowi angkatan lurus 80. banget Sisanya ya. 85. Nah kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Ini yang bareng-bareng wisuda ada Ini beberapa tadi orang. Saya belakangan. Ya. Next. Ini kompak Prabowo dan Jokowi jadi saksi pernikahan Kasespri presiden teman-teman ya. Luar biasa ya, menjadi saksi ya Presiden Prabowo dan Jokowi ya. Bisa dikatakan kalau di Konoha ini saksinya ada Naruto dan Sasuke teman-teman. Orang paling penting di Konoha ya. Keren teman-teman ini ya. Kita kecilkan dulu suaranya supaya nggak hak cipta ya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri proses akad nikah kepala sekretaris pribadi Rizky Irmansyah. Ini Pak Prabowo datang duluan di Jakarta Convention Center JCC Senayan Minggu 23/8/2006 ya, 23 Agustus. Tak sekadar hadir, Prabowo juga menjadi saksi nikah untuk Rizky. Mas Gibran ya, ganteng banget Mas Gibran nih. Sementara dari pihak mempelai wanita bertindak sebagai saksi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir ya Pak Jokowi ya. Keren banget. Ya Prabowo dan Jokowi menjadi saksi teman-teman. Duduk berhadap-hadapan, nanti kita akan lihat sebentar. Ini buat orang seperti ini teman-teman sakit hati ya. Orang seperti ini sakit hati. Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Nggak pakai wig lagi Pak. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Mereka mengakui pengaruh Pak Jokowi. Tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah Gak mau. bayang-bayang Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Singkirkan virus Jokowi dari Suaranya sampai habis. Singkirkan virus Jokowi. sekitar penguasa negara. ruwet. Siapa yang edit ini? Termasuk Buku Papa. Itu perjuangan kita. Buku Dan kita Papa. harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini. Tadi kan dulu syuting motor tadi salaman nopo. Saking kepengine salaman karo Pak Presiden waktu umum waktu. Saking kepengine Pak Yakin golek-gokin. Yakin golek-gokin nopo niku. Itu tadi pengen salaman. Ngopo iki Bapak. Next Isu Presiden Jokowi itu anti asing. Nah, ini video lama kita putarkan kepada kalian ya biar Anti sadar. asing. Anti asing. Perlu saya sampaikan ya, ada yang namanya blok minyak Mahakam. Blok minyak Mahakam itu sudah dikelola oleh yang namanya Impact dan Total, ini Jepang dan Perancis, lebih dari 50 tahun. 50 tahun. Lebih dari 50 tahun. 2015 yang lalu sudah kita ambil, sudah saya serahkan. Sudah kita serahkan 100% ke Pertamina. Yes, benar tuh. Anti asing dari mana? Tapi saya nggak pernah bicara 2015, 2016, 2017 saya nggak pernah bicara itu. Saya nggak mau bicara. Tapi begitu saya dituduh anti asing, saya baru bicara sekarang ini. Coba ya dilihat yang namanya Blok Rokan
ini di Riau, ini blok minyak dan gas terbesar yang kita miliki, sudah lebih dari 90 tahun dikelola oleh yang namanya Chevron dari Amerika. Kita diem saja. Perlu saya sampaikan hari ini, bahwa sekarang yang namanya blok Rokan itu sudah dimenangkan 100% oleh Pertamina. Yes. Gitu malah saya yang dituduh. Kita yang ngambil-ngambil malah dituduh antek asing. Ini jangan-jangan antek asing yang takut kepada saya. Antek-antek asing yang lain yang takut. Takut kalau itu diambil. Akhir 2018, bulan Desember, yang namanya Freeport, tahu semuanya Freeport? Tahu Pak. Sudah 51,2% mayoritas kita ambil. Sekarang dikelola oleh yang namanya PT Inalum, BUMN kita. Ini sudah, Freeport sudah 40 tahun. Kita hanya dibeli 9%. 9% loh. 9 40 tahun 9%. 9%, 40 tahun, coba kalian bayangkan. Semua Nggak ada terdiam, yang bilang tercengang. Antek asing. Begitu kita ambil mayoritas kok malah saya yang dituding antek asing. Inilah orang yang menyerang Pak Jokowi hari ini. Jangan-jangan ini ada kepentingan luar yang kemudian mereka berusaha untuk menjadikan boneka, teman-teman. Demo sana sini, serang Jokowi, fitnah Jokowi. Karena mereka tahu, karena kalau masih ada pengaruh dari Pak Jokowi atas keberlanjutan kepemimpinan selanjutnya, mereka akan terus diambil menjadi milik Indonesia. Ya, asing-asingin teman-teman, ya. Itu alasan mengapa Pak Jokowi dulu 40 tahun Freeport Indonesia yang mendapatkan 9%, nggak ada isu anti asing. Dan Pak Jokowi mengambil blok Rokan, blok Mahakam, Freeport, langsung diserang berbagai macam fitnah dan hujatan, teman-teman, ya. Lihat saja, pemimpin yang paling banyak dihujat, pemimpin yang sering fitnah, dukung orang itu, dukung pemimpin itu. Karena pemimpin itu yang lagi diserang untuk dijatuhkan karena kepentingan asing atau kepentingan para mafia, para koruptor mau digeser, teman-teman. Ya. Why do you want to meet our ex-president? Jauh dari Belanda untuk bertemu Bapak The Jokowi. culture and the history, and I've heard that he's a good president, so that's why. Oke. Terima kasih ya. Jauh-jauh dari Belanda untuk ketemu Pak Jokowi. Ya potong leher aja. Wih, langsung merinding aku, teman-teman. Apa yang potong leher, Pak? Potong tangan tak cukup, kalau perlu hukum mati. Kenapa potong tangan? Kalau kali ini aku dukung Di sama mafia Pak hukum Mahfud. ini udah rusak. Kalau ada orang korupsi, ini dibiarin. Kenapa? Karena dia punya kunci. Kalau saya diungkap, kamu juga. Maka takut ini. Atau ini bisa, nanti ada orang lain. Itu kalau ini diungkap, nanti tuh nenekmu yang di sana kena juga tuh katanya. Saudaramu yang di sana kena, lalu akhirnya belok ke kamu loh. Macet, saling sandera. Saling sandera, teman-teman. Saya gembira sekarang ini BGN, Badan Gizi Nasional, begitu ketangkap mau nangkep 26 orang yang lain. Disebut namanya. Tapi ya itu, mungkin kamu jangan nyebut itu. Nanti itu kamu yang kena. Ini pejabat loh, kamu bisa mati di penjara nanti dan macam-macam gitu. Akhirnya berubah daftarnya. Dari 26 menjadi 34 tapi sudah beda. Nah, itu mafia. Tapi saya masih percaya sampai titik ini kejaksaan itu akan melakukan tindakan yang tegas, benar dan profesional untuk kasus BGN itu karena sudah keterlaluan, saudara, keterlaluan itu. Gimana? Mesen ribuan motor, nih, dibayar lebih dulu harganya 2 kali lipat dari harga aslinya. Pabriknya belum ada, belum ada, saudara tahu, disiarkan. Barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun mulai pakai ini. Motornya belum ada, sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN.
Kali ini saya setuju dengan Pak Mahfud ya, karena benar-benar sangat meresahkan dan membuat kita semua kecewa teman-teman ya. Di saat Indonesia lagi, dunia ya, bukan hanya Indonesia, dunia lagi menghadapi yang namanya inflasi, di mana nilai daya beli masyarakat menurun, krisis bagaimana apa namanya teman-teman, perekonomian tidak terlalu bagus berputar ya, korupsi, uang negara triliunan. Siapa yang nggak kecewa coba ya? Makanya jika Pak Mahfud bilang ngapain potong tangan, tak cukup katanya, kalau perlu hukuman mati, potong leher. Kalau dalam hal itu aku dukung Pak Mahfud. Bagaimana pendapat kalian semua? Saya pamit, see you in the next video and God bless. Bye guys.